kemasan yang pertama. Ya, manual nih. Ini manual. Saya beli kertasnya di Patimura. Saya print sendiri sampai printernya jebol. Bener? Printernya jebol, printernya ada di dalam. Jebol. Ini habis karena printernya jebol, kita nyetak ini. Gambar yang sama. Tapi ini dipercetakan. Nah, ini kertasnya udah putih. Oh, ini lebih vintage. Kayak seperti itu. Yang seperti itu, ini cetakan yang pertama, cetakan yang kedua. Kemasan pertama, kedua. Ini kemasan ketiga, black. Berubah kemasan. Berubah menjadi Agak lebih kecil. kemasan yang ini black. Ini lebih kepada sekarang mengangkat satu kearifan lokal seperti visi Ampera Production tadi. Jadi di sini ada batik Kalimantan Barat, semua ada di sini, saya gabung jadi satu. Inspirasi ini dapat di UKM Center Gedung. Tahu? Kita kunjungan. Udah pernah? Sebelumnya udah ada. Saya duduk di lantai 3, waktu itu ada Mas Utul segala macam seniman juga, seniman fashion ya. Iya. Nah itu ada beliau kan, saya kalau manggil Mas, kalau dipanggil Pak, oh ya. Betul sih. Itu. Nah kemudian ini gambar itu, gambar sendiri. Kenapa gambar sendiri? Iya gambar, nyateng itu di situ tuh. Nah, jadilah itu. Kemudian dapat ini yang terakhir setelah ini. Saya kasih corak. Oh ya. Oke, ini. Cetakan. Ini cetakan yang ini. Ini cetakan yang ini cetakan pabrikan karena masih riset. Ini cetakan pabrikan. Ini cetakan untuk yang 2 bungkus ini. Nanti yang ini beda lagi. Itu beda. Ini saya ceritakan nanti. Ini cetakan yang ini. Ini cetakan pabrikan ya, karena kita masih riset. Kalian tahu nggak? Saya mulai riset produk ini 2019 awal Januari. Itu baru riset. Sementara dia lahir sekitar bulan Juli. Berarti sebelum Ampera Production saya sudah melakukan riset resep. Itu sejarahnya. Nah kemudian jika Philip Coklat baru launching di pasaran 2020 Juli tanggal 20, berarti butuh waktu berapa lama untuk riset? 1,5 tahun. 1,5 tahun tidak berani jualan, cuma riset. Jadi kehidupan saya ada di situ, di rumah ini sendirian riset. Karena ini bukan rumah tinggal, ini rumah produksi. Ya, kayak gitu. Jadi itu saya ya cuma di situ aja, di situ madu itu pakai panci 2, diisi air, kemudian masukin panci lagi kan. Kalau mencairkan coklat kan tidak boleh langsung kena api ya, harus ada media air, minyak bisa, air bisa kan, madu kayak gitu. Hasil dari kerja saya ini kemudian saya pesankan mesin nih. Jadi ini tangan saya ini panci 1, ini panci 2, tengahnya air. Ini tidak dijual di pabrik, Philip Coklat yang ngarang. Ya, yang buat bukan saya bukan tukang las. Yes. Rancangannya dari. Ya. Waktu itu suhu klek kecil. Nah ini temperatur, ini on off, master on. Kemudian ini suhu. Kita mau pakai berapa derajat gitu. Kemudian ini muter ini sama seperti ketika saya melakukan Ini tenaga listrik. Ini mesinnya coba kayak gitu, bunyinya kayak gitu. ya. Nanti bunyi kayak gitu. Nah lebih kayak gitu, tahu ya? Tahu gambarannya ya? Ya. Itu
Demikian juga dengan ini kacang. Kacang saya juga nyangrai kayak gitu. Sama. Itu Kacangnya. itu sangrai kacang. Sangrai kacang, tetapi bisa buat sangrai yang lain juga bisa. Karena kalau kacang saya goreng kan mengandung minyak nabati, Iya. minyak kelapa. Itu yang akan bikin tengik. Iya tengi. Iya. Makanya kita memasak coklatnya tidak pakai minyak. Sangrai. Makanya unik ya melihatnya ke sini. Iya. Pakai rantai sepeda. Suka-suka lah ya. Itu kacangnya juga kulitnya lepas langsung gitu. Oh iya. Terus langsung disangrai. Iya. Sebentar. Mungkin kalau nggak mau digoreng Oh, ini manual. Ini manual. Right. Oh. Kering kan? Iya. Hmm. Goreng. Ini ya? Ini lah. Ya, kan? Kayak gitulah. Iya nggak ada minyak unsur minyaknya. Jadi lebih sehat ya. Iya. Betul betul. Oke. Itu bicara soal mesin. Jadi sampai mana? Cetakan ini. Ini cetakan pabrikan. Gak usah difoto. Kalau foto yang ini nih. Cetakan Dari Oh ya, ini saya bikin cetakan. cantik ininya sama. Ini nggak apa-apa. Ini masternya. Ini ya. Nggak ada. Nah, ini master. Oh my god. Wow. Setelah ini jadi, kemudian kita belum launching. Ini masih dalam tadi soal riset tadi. Nah, ini masternya. Saya bikin ini. Ini saya gambar sendiri. Tentu diskusi dengan Bu Yeni, diskusi dengan Kak Nia. Karena kita lahir di Kuburaya, kanan kiri kita pakai batik Kuburaya. Oke. Karena kita di Kalimantan Barat, Kalbar, ini mencerminkan bukan, ini Tidayu. Tionghoa, Dayak, Melayu. Tionghoa, Dayak, Melayu. Cora Engsang di sini, Cora Engsang di sini. Pilih coklat di tengahnya. Oke. Dari sini saya kerjasama dengan SMTI. Jadi tahu ya. tahu. Untuk bikin cetakan ini. Jadi saya pakai mika 1,5 mili. Kemudian ini pakai saya pinjam waktu itu kerjasama dengan SMTI. Nah ini ada di mesin press, hot press 1 ton. Nah masuk sini, press gini. Jadi berbentuk gitu. Iya, tapi ini harus kekuatan 1 ton. Ini harus dipanaskan dulu. Tebal banget. Karena tebal bang. Iya. Kemudian jadilah cetakan ini, kemudian jadilah desain bungkus yang ini. Ya, ini pirip coklat, Tidayu, budaya, Muara Ribun. Jadi cetakan yang ini cuma ada satu. Banyak, masternya cuma 1. Nah, kalau saya mau bikin 100 kayak gini, aman, saya tidak punya master. Jadi pas buat coklatnya cetakannya pakai yang itu. Iya. Kalau kita bikin coklatnya, ini kan meja disusun begini. Iya. Terus Ya. dituang. Jadi proses produksinya gini. 1, 2, 3, 4, 5, cetakan. Dari sini tuang ke sini. Dari sini masuk ke freezer. Dari freezer balik ke meja ini. Foil, ini foil dulu. Dari foil transfer ke meja ini. Packing. Dari sini ada dus-dus itu. Kemasan. Iya, baru di box itu. Kenapa kok bentuknya seperti ini? Itulah alur produksinya. Iya, biar Itu namanya apa? Alur produksi. Ya, karena kita kalau pelaku usaha itu harus tahu sistem efisiensi. Ya. tidak bolak-balik gitu. Oh, selangkah 2 langkah. Selangkah aja berarti apalagi sampai 2 langkah, 3 langkah seperti itu. Sama ya kayak kalau sebuah kue, kemudian apakah kue itu akan kita biarkan langsung dibungkus plastik atau kasih alasan kertas ya deh ya.
Nah seperti itu. Misalnya kasih alas kertas itu kalau kayak sajian ibu-ibu kalau apa dharma wanita perkumpulan. Nah, nggak apa-apa, tetapi itu akan makan waktu. Satu kali masukin kertas itu berapa? 15 detik. 30 detik, misalnya kayak gitu. Oke, sekarang pertanyaannya, jika rotinya 1000, paham? Itu. Kalau kita bicara soal produksi, itulah yang terjadi. Kenapa kok ini dibikin seperti ini? Oh ya, berarti kalau ada 15.000 detik, sementara 1 menit berapa? 60 detik. 1 jam berapa detik? 3 berapa? 3.500. Nah, kalau 15.000 detik berapa jam? Paham? Ketinggalan kita sama negara tetangga, ketinggalan kita, beneran? Kita mengabaikan yang 15 detik, ketinggalan kita. Selesai. Kita harus ya seperti itu yang harus dilakukan semua rumah produksi. Kalau masih kecil, artinya seperti itu. Bisnis itu intinya bukan masalah kecil atau besar. Ya. Karena ini loh, ini bukan pendapat saya, ini pendapatnya Jack Ma. Tahu Jack Ma? Oh ya. Kalau bisnisnya kecil, selagi masih punya waktu ya dinikmati aja. Kalau bisnisnya besar, kalian nggak bisa nikmati waktu. Di otaknya hanya tanggung jawab. Takut kan? Sekarang baru 1-2 karyawan. Ya, 1-2 atau mungkin 5 karyawan. UKM. Tapi kalau ini sudah besar, 1000 karyawan. 1 karyawan bertanggung jawab pada keluarganya. Dia harus punya penghasilan untuk anak istrinya. Nah, bosnya pusing nggak? Pusing. Takut dosa tuh. Intinya itu tuh. Udah selesai ya dia pertanyaannya? Udah ya, oke. Lanjut ya, ganti.